Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan nyanyikan sebuah pujian buat Tuhan. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menggetarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menggetarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama, ya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menggetarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja.
Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepada Engkau Tuhan, menyerahkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah keselamatan bagi kami, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, untuk kami menuju kepada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kami semua yang ada. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu untuk menerangkan, menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan berbicara proses keselamatan menuju kepada kekekalan atau proses keselamatan kekal, ya. Proses keselamatan kekal. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini perkataan Yesus sendiri bahwa kita harus percaya kepada Yesus yang diutus ke dalam dunia ini untuk memberikan jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yang mengutusnya adalah Bapa di surga, yaitu Allah yang mempunyai surga dan yang mengutus Kristus atau Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk mengangkat kembali orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 36. Dikatakan barang siapa percaya. Jadi dasarnya adalah untuk kita menuju kepada sebuah proses dan masuk kepada kekekalan adalah kata percaya. Ini sangat penting untuk kita lakukan atau ada dalam setiap pribadi kita sebagai orang yang percaya. Saudara, kalau saudara mau menuju ke Jakarta, ini suatu gambaran saja, dan saudara saudara ingin cepat waktunya. Nah, orang sebut bahwa kalau waktunya lebih singkat lagi harus melewati jalan tol. Nah, kalau mau melewati sebuah jalan tol berarti saudara harus masuk pintu tol. Nah, pintu tol ini sangat penting. Kalau saudara tidak masuk pintu tol berarti saudara tidak akan melewat jalan yang waktu sedikit dipersingkat. Nah, sebetulnya ke Jakarta sekarang kan waktunya ya walaupun di tol pun begitu macet dan sebagainya, tapi lebih singkat lah mungkin daripada jalan yang biasa, tidak ada tolnya, lebih singkat lewat tol. Nah, keselamatan hidup, keselamatan jiwa, keselamatan kita pun sebagai orang yang beriman, percaya kepada Kristus harus masuk ke sebuah pintu, ya. Ada pintu keselamatan. Ya. Tadi saya sudah gambarkan, mau lewat tol harus masuk pintu tol. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita mau menuju kepada pintu keselamatan, harus masuk lewat pintu kebenaran. Nah, perhatikan ini ya. Harus masuk pintu kebenaran. Karena untuk sampai ke dalam kerajaan Bapa di surga, masuk kepada pintu kebenaran. Tanpa masuk kepada pintu yang disebut dengan kebenaran, kita tidak akan sampai dalam kekekalan. Bisa nyasar ke mana saya tidak tahu. Bisa juga nyasar ke neraka malahan. Tapi Alkitab mengajak kepada kita harus melalui pintu kebenaran. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 dikatakan di sana,
Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, kalau kita lihat ayat ini, dikatakan akulah pintu. Yang berbicara ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Firman dan kebenaran, itu Tuhan Yesus. Makanya tepatlah sekali kita saat ini yang sudah percaya kepada Kristus masuk melalui pintu kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Karena dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jadi harus kita bersyukur. Kita sudah masuk melalui pintu kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi bagi yang percaya Yesus Kristus dan melakukan perintahnya, berarti kita sudah masuk melalui pintu kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Yesus digambarkan pintu. Makanya tanpa kita masuk melalui pintu kebenaran itu, kita tidak akan menemukan jalan menuju keselamatan atau kekekalan. Tadi ayat dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan dan menemukan padang rumput. Padang rumput ini berbicara kelimpahan. Berbicara kepuasan, ya. Kalau saudara sudah masuk pintu surga, di situ saudara akan melihat merasakan, ya, bukan melihat, merasakan pintu sukacita, pintu kemenangan, pintu kebahagiaan, kepuasan, ya. Ya, domba ketika saudara bawa ke padang rumput yang bagus, maka mereka merasa puas, kenyang di sana. Nah, Yesuslah tempat itu di mana kita untuk mendapatkan kepuasan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, masuk pintu, ya, salah kita masuk pintu, maka tidak akan sampai ke tempat tujuan. Ya, saudara masuk tol, ya, menuju ke Jakarta. Ya, tentu kalau saudara nggak masuk pintu arah ke Jakarta, ya, misalkan saya dari Kopo, gitu kan. Nah, pas masuk pintu untuk menuju Jakarta. Hati-hati karena di pintu itu, setelah pintu itu ada yang menuju ke Surabaya, ada yang menuju ke Jakarta. Nah, kalau saudara menuju ke Jakarta, ambil pintu arah ke Jakarta, supaya saudara tiba di sana. Kalau tidak, saudara akan salah, ya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah berbicara tentang harus masuk lewat pintu kebenaran. Kedua, ya, tadi yang pertama, lalu kedua harus berjalan sesuai apa yang menjadi tanda-tanda, gitu ya. Apa yang menjadi isyarat, ya, daripada kebenaran itu sendiri, ya. Agar kita nggak tersesat. Firman Tuhan begitu banyak memberikan isyarat kepada kita untuk kita tetap tinggal pada jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan, akulah pintu. Ya. Nah, kalau saudara keluar daripada jalan atau pintu kebenaran itu, maka iblis siap sedia untuk membuat kita tersesat jauh dari kebenaran. Jadi, perhatikan isyarat, ya.
Perhatikan rambu-rambu yang firman Allah berikan kepada kita, pesankan kepada kita ketika kita dalam perjalanan. Firman Tuhan pesankan kepada kita, berhati-hati. Nah, mungkin gambarnya ya silang, ya. Berjaga-jaga, mungkin siap lampu kuning, ya. Mungkin seperti itu. Ya, kita lihatlah kalau saudara pernah mengadakan perjalanan jauh, di kiri kanan kita terkadang dipasang lampu. Oh, di sini pelan-pelan, sini kecepatannya begini dan sebagainya. Ini hati-hati, ada sesuatu di depan, ada rambu-rambunya. Saudara langgar akan menimbulkan bahaya dalam kehidupan saudara. Itu di dunia. Nah, terlebih apalagi ya, dalam mengikut Tuhan tentu ada rambu-rambu. Tuhan bilang, jangan bergaul dengan dunia. Itu rambu-rambu ya. Kalau saudara bergaul dengan dunia ini, ya, maka kita tidak akan masuk kepada pintu kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hanya orang yang berjalan dalam sebuah rambu-rambu yang benar, dalam sebuah aturan yang benar, orang itu akan berjalan dalam kebenaran. Tidak akan ada tilang, ya. Tidak akan ada bahaya kalau orang itu berjalan dalam sebuah aturan. Tapi sekarang kan banyak orang berjalan asal. Lampu merah diterabas, ya. Tidak memikirkan bahaya orang lain dan jiwa sendiri. Nah, ini pun ya, ditujukan kepada semua orang yang percaya. Kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Alkitab mengatakan jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala. Percayalah kepada Allah yang hidup. Nah, ini sebuah aturan. Jadi kalau ada orang yang menduakan Tuhan, percaya Allah yang hidup, tapi percaya juga kepada dukun, kepada orang yang menyembah kuasa kegelapan, nah disinilah Tuhan tidak suka. Tuhan mau supaya kalau kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, ikutilah segala aturan yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Karena aturan itu adalah menuntun kita masuk kepada kekekalan atau kepada keselamatan. Di dunia ini banyak penyesat, banyak kesesatan untuk menghancurkan perjalanan hidup kita. Kalau saudara dan saya pingin dan mau masuk kepada kekekalan, yaitu surga, berjalanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Diperintahkan Tuhan, salah satunya ya, kita harus dengar, simpan dalam hati, lalu lakukan. Dengan kata lain, kita diminta oleh Tuhan, kita harus taat kepada aturan. Ketaatan itu harus ada dalam diri kita. Karena tanpa ketaatan, kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Saudara bekerja dalam sebuah perusahaan. Ya. Kebetulan saudara mungkin, ya, saudara dipercayakan sebagai manajer atau apalah yang kedudukan yang mungkin agak tinggi. Lalu dalam sebuah perusahaan itu tentu sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan. Walaupun saudara kedudukannya
tinggi, dipercaya mungkin. Tapi kalau saudara tidak mengikuti aturan perusahaan itu, sudah barang tentu bisa di kartu merah oleh pemilik perusahaan. Bahkan saudara bisa dipecat. Nah, jadi sekalipun kita juga sebagai pemimpin gereja, pelayan gereja, jangan berpikir kalau kita tidak berjalan dalam aturan, lalu kita mengatakan bahwa, oh saya baik-baik saja. Oh tidak, saudara. Iblis sedang menggiring ya. Baik hamba Tuhan, pelayan Tuhan, iblis sedang menggiring untuk supaya tidak berjalan dalam aturan. Ini sangat berbahaya. Pelayan Tuhan, ya, atau hamba Tuhan, saya mau gambarkan mungkin seperti masinis, ya, mengendalikan kereta. Dan para kru-kru yang ada di dalam. Dalam perjalanan kereta itu tentu ada rambu-rambu. Apalagi hanya berjalan di dua besi. Ya, di dua jalur besi lagi. Dengan kecepatan tinggi. Kalau tidak melihat tanda-tanda peringatan, tidak melihat arah, maka terjerumuslah kereta itu. Dalam sebuah gereja, sebuah pelayanan, kalau kita tidak sama-sama melihat rambu-rambu, saling mendukung, saling mendopang, saling memberitahu, maka arah dari sebuah panggilan ini, arah dari sebuah kepercayaan Tuhan dalam hidup kita, ya kita tidak akan sampai kepada kekekalan, keselamatan. Keselamatan itu harus dimulai atau diawali dengan percaya. Iman. Bahwa dalam perjalanan kita ketika kita percaya beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, disertai dengan ketaatan pada perintah Tuhan, maka Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Artinya dalam perjalanan hidup kita untuk menuju kepada tempat kekekalan, Tuhan tidak akan biarkan. Sekalipun badai, sekalipun gelombang, sekalipun terpaan, silih berganti, masalah satu dengan yang lain, silih berganti. Kalau kita tetap percaya dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, penguasaan Tuhan, kita pasti selamat. Itu bagaimana pikiran di kita juga sih. Jangan ada keraguan. Saudara, gambarannya Petrus. Orangnya berani, orangnya termasuk kuat, ya. Dia tidak takut dengan gelombang laut yang besar ketika dia melaut. Tapi ketika disuruh Tuhan turun jalan di atas air, karena Petrus yang meminta sendiri, nggak besar gelombang waktu itu. Ketika dia turun dari perahu, satu langkah, dua langkah, dan dia tenggelam. Kenapa? Tidak fokus kepada kekekalan. Tidak fokus kepada Kristus yang mengajak dia untuk sampai kepada Kristus. Akhirnya, ya Tuhan Yesus menolong dia, mengangkat dia kembali supaya dia tidak tenggelam. Nah, saudara, kalau kita mengalami mungkin seperti Petrus, mari kembali, cari Tuhan. Fokus kepada kekuatan Tuhan, kuasa Allah. Pakai iman yang sungguh. Karena iman tanpa ketaatan pada perintah-perintah
yang Tuhan berikan kepada kita, maka semua itu akan sia-sia. Kita akan mati sia-sia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pergunakanlah waktu-waktu ini. Proses keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita, itu sedang berjalan. Sedang kita tapaki. Sedang kita pakai untuk menuju kepada Kristus. Sebab itu, konsentrasilah. Sungguh-sungguhlah. Taatlah kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita sampai kepada kekekalan. Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman menuju kepada kekekalan, kita harus ikuti dengan tindakan, perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Sering banyak kita mendengarkan firman Tuhan, perbuatan kita ya lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena inilah sebagian yang Tuhan minta untuk kita mentaati apa yang diinginkan Allah. Saudara, terkadang memang dunia mau merampas ketaatan itu. Dunia ingin supaya kita taat kepada dia, kepada dunia. Dunia ingin supaya cara berpikir kita beralih. Contoh, dengan situasi sekarang, banyak orang bukan cari Tuhan, bukan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tapi banyak orang mulai berpikir bahwa sayalah yang bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Banyak orang berpikir seperti itu. Hati-hati saudara. Nafas kehidupan kita, rumah tangga kita, dunia ini, itu dalam kekuasaan Tuhan. Sesaat dia bisa ambil hidup kita. Nanti hari Minggu saya akan berbicara tentang waktu kehidupan kita. Waktu kehidupan kita di dunia ini tidak panjang. Ada batasnya. Oleh sebab itu, mari tetaplah pada panggilan. Masuklah kepada pintu Allah, yaitu melalui Yesus, supaya kita tiba ke tempat kekekalan yang disediakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan. Bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sebab itu Engkau menyediakan tempat kekekalan bagi kami. Untuk kami tiba. Untuk kami sampai di sana. Namun, Engkau juga mendidik, mengajar kami. Supaya hidup dalam ketetapan Tuhan. Hidup dalam ketaatan. Hidup dalam firman. Hidup mengarah kepada Kristus. Supaya kekekalan itu menjadi bagian kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. GPKDI Eklesia. Berkatilah Tuhan. Dalam segala urusan hidup rumah tangga pribadi mereka. Ekonomi Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Segala kesulitan yang mereka hadapi dalam usaha pekerjaan, Tuhan buka jalan. Supaya di situ mereka boleh melihat penyertaan Tuhan. Ada dalam usaha pekerjaan. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Supaya melalui kesembuhan mereka kembali setia kepada Tuhan. Yang susah, yang bimbang, yang khawatir, Tuhan hadirlah dalam hidup mereka. Supaya mereka kembali bersukacita, mendapatkan kekuatan, semangat baru dari Tuhan. Kemerdekaan yang mereka akan peroleh dari Tuhan, dan mereka boleh bersorak di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
para pendengar firman Tuhan ini dimanapun berada. Tuhan lawat mereka juga dengan kuasa-Mu. Beri roh-Mu kepada mereka untuk menelaah firman Tuhan ini. Supaya benar-benar firman Tuhan menjadi bagian mereka juga. Dan mereka dikuatkan dan menuju kepada hidup kekekalan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua program perencanaan kami dalam pelayanan di GPKD Eklesia. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati segala urusan keuangan yang dibutuhkan dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, yang mampu mengadakan bangsa dan negara Indonesia, bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, sedang menghadapi situasi keadaan yang cukup menakutkan manusia. Tapi kami punya Allah, kami punya Tuhan, sanggup dan mampu melindungi, menjaga, memelihara semua orang, setiap orang yang percaya kepada kebenaran Kristus. Karena di dalam Kristus ada perlindungan, ada pertolongan, ada keselamatan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.